Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftarah bana kafadha khair wa nawwir bana bihi tajal yakin. Qala ta'ala fi kitabil karim, billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita mari memposisi sebagai hamba yang pandai bersyukur atas dimaukannya menggenapi perilaku tatanan lahir syariat, tatanan dunia dalam kita menjalani kehidupan berdunia digenapi atau disempurnakan dengan iman. Dimaukannya nyuwun ilmu, ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang menjadikan berada di dalam keimanan. Sehingga menjadi jelas, menjadi gamblang dalam ikatan saya bersaksi. Syukur perilakunya orang-orang yang pandai bersyukur dan mereka yang sikapnya Allahu Akbar. Sikap perilakunya itu menjadi pendengar yang baik, penyimak, pencermat yang baik, lapang dada, yasroh, lapang dada, sodroh di dalam dadanya al-Islam untuk dalam perilaku sifat watak Islam, watak selamat. Harmun Islam itu kadang koridornya itu sudah labeling. Jadi Islam itu sudah beragama kan sudah maknanya kan cenderung ke labeling atau kelompok begitu ya. Islam itu kan adab, akhlak. Kemudian yang kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberadaannya ngastor risalah kerasulan, risalah tentang kebenaran al-haq itu adalah min rabbik. Keberadaannya Nabi Muhammad itu ngasto huwaladzi arsala rasulahu bil huda, membawa risalah kerasulan al-huda, metode inisiasi konkret untuk hamba ini ditunjukkan tentang apa itu huda, apa itu terang, sehingga dengan terang itu dapat membaca ayat-ayat Allah, membaca keberadaan ayat-ayat Tuhan yang kauniyah pun yang qauliyah, keberadaannya sebagai cahaya terpujinya diri Tuhan, semua nabi, semua rasul. Kemudian kalau kita mengacu kepada hal ini, bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan itu berada di dalam tatanan keselamatan, adanya juru selamat, solusi permasalahan manusia dalam menjalani kehidupan. Kita dipampangkan dengan banyak ayat-ayat di hadapan kita, sejauh mana kita membacanya. Belum cukupkah ayat-ayat yang dipampangkan di hadapan kita semua saat ini? Masihkah kita mungkin berpikir datar-datar saja atau lateral, berpikir kebanyakan, bertindak serta berpikir kebanyakan? Padahal kalau kita mengacu kepada sebuah ungkapan bahwa wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluk,
walula fadullah wa rahmatuhu la tabatum syaiton illa qalila. Sungguh pada saat seseorang tidak menggunakan akal dan rasionalnya, mengikuti dengan taklid buta, mengikuti tapi tidak tahu tujuan yang diikuti, apalagi gitu ya, kita mengikuti tapi tidak, yang kita ikuti tidak mengetahui tujuan hidup, kemana hidup, siapa diri kita sebenarnya, tidak menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya, tidak menunjukkan siapa Tuhan yang punya nama Allah, sehingga kita berjalan hanya mengikuti sopir tapi kita tidak pernah mengetahui tujuannya sopir itu kemana. We gelem melu kendaraan, numpak kendaraan, kemudian we manut sopire, dalam pengertian sopir iki ditakoki, niki teng pundi Mas, mboten ngertos. Kemudian sopir mengatakan, nek buku panduane kita ini kata buku ini ke sini, lah jenengan ki jane tujuane di mboten ngertos. Beda teng pundi Mas, teng Surabaya. Pun nate Surabaya dereng. Di petane Surabaya mboten. Maka wa intuti aktsara man fil ardi yudiluk. Jika kamu tidak menggunakan akal yang baik, rasional yang baik, dan tidak mengetahui terang cahaya Tuhan, huda itu adalah terang cahaya Tuhan, maka kamu mengikuti kebanyakan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia yang berada di dalam prasangka fil ard, di dunia ini, maka kebanyakan manusia akan menyesatkan. Ini duduk omong aku ya, kia omongane ayat ke Al-Quran, yang Al-Quran kan disepakati sebagai pedoman tertinggi. Maka kebanyakan, jadi kalau kita mengikuti sopir itu iya dalam pola cara nyopir, metode sistem mekaniknya, iya kita mengikuti si sopir itu, terserah caranya nyopir itu. Tapi dan itu tentu juga sudah punya SIM dan itu dapat dipertanggungjawabkan ke skill nyopirnya. Tapi kalau kita mengikuti kemudian taklid buta, seandainya para nabi, para rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Daud, dia tuh sopir tapi penumpangnya juga diberitahu, iki loh sejatinya manusia tuh ini, dunia tuh hakikatnya ini, nafsu tuh hakikatnya ini, yang punya nama Allah itu ini, itu ditunjukkan, ilahi nuhila ilaha ilahua itu ditunjukkan. Jadi mestinya yang kamu tanyakan pertama kalau mengikuti itu, karena watapi sabila man anaba ilaya, karena ayatnya masalahnya ini, masalahnya saudara-saudara. Watapi perintah Allah, ikuti. Watapi ikuti, carilah hingga ketemu, kemudian ikuti. Watapi sabila, jalan jalan, sabila man, jalannya orang. Ikuti, carilah hingga ketemu, kemudian ikuti jalan orang, mengikuti orang itu. Anaba, orang ini tahu persis petanya, tahu. Jadi bukan meraba-raba, ditanya Surabaya niku pundi, sik tak goleki kitab Surabaya. Terus gubernuran niku pundi, sik tak takok kitab gubernur. Itu berarti gak roh. Ayatnya gak begini. Ayatnya itu kamu harus mengikuti orang yang tahu persis. Anaba itu fi'il masa lalu, itu bentuk masa lalu. Watabi sabila man, anaba itu, kalimat anaba itu kembali maknanya. Sudah pernah mati, katakanlah demikian, sudah pernah pulang, menyatakan dengan pasti. Sudah ketemu gubernur, ketemu jagongan di mana tempatnya, itu tahu. Jadi enggak kok kono lingu lu jirine wis tau di Surabaya.
Ya wes sih, kapan? Di toko buku kan gitu. Ya nggak bisa gitu loh ya. Karena kalimatnya ini. Itu dalam hal masalah keselamatan. Tapi nek we masalah montir, lah we golek bengkel oke terserah. Ya, terserah. Ya, itu kemudian makanya kalau kita sebuah tatanane wal balad thayyib yakhruju nabatuh bi idzni rabbih waladhi khabutha la yakhruju ila nakida. Kita ngomongan aja biar cepat sampai begitu ya. Jadi sebuah balad yang baik, komunitas yang baik. Balad itu makna balad itu ya, itu dimaknai ini saya nggak ngambil dari tafsir, mohon maaf, pangapunten. Sebab kalau kita mengambil terjemah tafsir itu maknanya adalah tanah, gitu ya. Saya ambil balad biar tetap balad. Karena balad itu maknanya bermakna hakiki secara diri, itu dadanya masing-masing setiap pribadi, itu juga bisa dikatakan balad. Kemudian komunitas yang utuh dikatakan balad, negara juga dikatakan balad. Jadi pada saat kita berbicara dengan balad yang baik, seseorang yang baik, jadi kalau komunitas baik, seseorang itu kumpulan dari balad gitu loh, yang baik. Jadi balad yang baik itu adalah thayyibul yakhruju nabatuh. Cuman yang menjadi permasalahan kalau kita berbicara tentang mindset itu tergantung dari informasi yang kamu terima, itu akan membentuk mindset kamu. Saat berbicara tentang ma'ruf itu juga baik. Saat berbicara tentang thayyib juga baik. Saat berbicara tentang hasan juga baik. Ini yang menjadi masalah. Itu akan mempengaruhi mindset. Tapi saya nggak membahas ini bukan sebagai unsur akademik, bukan. Tapi kan ini kan ruruh begitu loh. Makanya kita menggunakan slide. Itu nek ngaji pemare ngaji nih delowean ngono gak usah nganggo iki gak apa-apa gitu loh. Nganggo iki kowe iki ben roh gitu loh ya. Tulisan itu iso maca to? Jadi balad thayyib. Thayyib itu apalagi di sini ada tasdid gitu ya. Balad itu thayyib, yakhruju nabatuh. Sebuah balad atau seseorang atau komunitas atau negara yang baik dalam pengertian ini harus didefinisikan. Balad itu thayyib, negara yang thayyib yakni yang mengetahui la ilaha, negara atau komunitas atau kamu atau setiap dari diri kita itu sebagai orang yang thayyibah, itu adalah seseorang yang mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup. Orang mengatakan dzikor gitu loh. Apa dzikor itu? Kor itu tumo itu loh. Ini ta? Bener? Ya, kor itu tumo ya. Tumo itu gatel itu. Jadi kowe kudu roh tumomu gitu loh. Wal balut thayyib. Mengetahui untuk apa kita di dunia ini tahu. Thayyib itu la ilaha illallah, itu namanya thayyib. Jadi kalimat baik itu adalah mengetahui posisi dunia ini, positioningnya dunia itu adalah sebagai alat atau tool semata, tidak dijadikan tujuan. Karena mengetahui tentang thayyib, sebuah komunitas atau anggota komunitas yang thayyib. Berarti thayyib itu la ilaha illallah. La ilaha itu kehidupan dunia, tentang material, tentang jasadiah. Itu semuanya adalah la ilaha. Tidak ada yang dijadikan sebagai tempat sandaran, tidak ada yang dijadikan tempat
tujuan, tidak dijadikan atau dituhankan. Sehingga dia mengetahui, akan tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan profesional dan sebaik mungkin. Karena memang kita punya fisik, kita punya pikiran, akal, kita punya telinga untuk menjadi pendengar, kita punya mata untuk menjadi pelihat, punya organ untuk bekerja. Karena ini memang secara sunnah tidak dibiarkan pendengaran, penglihatan, dan otak gitu, harus difungsikan sesuai unsur penciptaan. Akan tetapi tidak dijadikan sebagai orientasi tujuan. Tidak, tapi yang ditetapkan dalam semua aktivitas dunianya itu adalah menyatakan kembali kepada Tuhan, selamat kembali kepada Tuhan. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, itu kembali kepada Tuhan. Sehingga kepentingannya bukan untuk kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan keuangan, bukan tentang jabatan, tentang kekuasaan, tentang pakaian, tentang jabatan. Itu diposisikan sebagai tools atau sebagai alat atau sebagai media atau sebagai jaran, sebagai kendaraan. Sedang isinya kendaraan itu adalah yang ditetapkan, itu adalah dia yang punya nama Allah itu. Sehingga tahu tujuan. Kalau digambarkan secara general umum ya, secara kemanajemenan, mengetahui goal settingnya, mengetahui tujuannya, sehingga bisa membuat program. Rumah tanggamu ki arep mbok gawa ndek ndi to? Komunitasmu ki arep mbok gawa ndek ndi to? Organisasi ki arep mau dibawa kemana? Negara ki mau dibawa kemana gitu. Itu tahu. Dan manajemen di dalam komunitas itu bisa menjawab. Kuwi di dunia nyapo, itu bisa jawab gitu. Bisa jawab. Itulah dikatakan wal balu thayyib yakhruju nabatuh. Sebuah komunitas pun anggota-anggotanya, sebuah negara yang baik, itu generasi ke generasinya yakhruju nabatuh, itu akan tumbuh, akan berkembang, dan tanam-tanamannya itu bercirikan tumbuh di atas tanah yang subur. Ciri negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, ciri negara ini menuju kemajuan, itu cirinya adalah subur tanahnya. Pelakunya akan melakukan penanaman. Itu subur, ciri. Ini bahasa di dalam Al-A'raf 58. Nabatuh. Biiznillah, biizni rabbih, dengan seizin Tuhannya. Quran menggunakan Rob, mergo noto komunitas itu, noto komunitas ki yo enek lika-likune, fluktuasine, tingkat kesulitane, tantangane, hukum sosial itu banyak elemennya begitu. Maka tidak menggunakan biiznillah, tapi biizni rabbih. Kenapa menggunakan biizni rabbih? Sebab apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita alami, naik turunnya kehidupan, entah ekonomi, entah sosial, semuanya adalah pendidikan cara Tuhan supaya kita menjadi dewasa. Li kaila taksau ma fatukum wala tafrahu bima atakum. Semua kejadian yang dialami manusia, yang kamu alami, supaya kamu tidak lekat kumantil kepada hal materi dunia. Jika kamu memperoleh sesuatu, jika kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, supaya kamu tidak bangga terhadap apa yang kamu tidak peroleh itu. Dan jika
kamu memperoleh sesuatu supaya kamu tidak berbangga-bangga. Inallah, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga. Nek bangga nggak apa-apa sih, berbangga-bangga kan gitu.